Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman fasilitator sekolah penggerak angkatan 3. Saya Sigit Wahana akan sedikit berbagi terkait dengan aktivitas yang kita lakukan pada materi refleksi kurikulum merdeka. Di refleksi kurikulum merdeka ini akan dilaksanakan di hari ketiga dan keempat. Untuk hari ketiga ini kita klik materi kurikulum. Kemudian aktivitas kita di hari ketiga nanti adalah asinkronus, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, unggah ruang kolaborasi. Kalau nanti Bapak dan Ibu mau mendownload materinya bisa diklik yang di sini ya, perangkat fasilitasi bagi fasilitator materi kurikulum. Nah, ini di sini lengkap, silakan di-download. Kemudian dimulai dari diri, ini aktivitas yang kita lakukan. Yang pertama kita klik, kita di sini akan memberikan komentar apa yang sudah ditulis oleh teman-teman kita ini atau peserta kita. Silakan diberikan komen dengan add new your comment ini ya. Ini silakan diisikan di sini. Ini nanti yang akan dihitung time span Bapak dan Ibu. Ini silakan ditulis monggo lah time span-nya. Nah, ini misalnya feedback ya. Kemudian sini komentarnya apa gitu ya. Silakan diberikan komentar apa. Kalau sudah nanti di add comment gitu ya, add comment. Nah, ini saya tidak akan saya klik karena saya akan memberi komen nanti saja. Setelah kita mulai dari diri, silakan nanti diberikan komentar dari semua peserta ya, silakan. Nah, ini kita berikan komentar dimulai dari diri ini ya. Nah, ini kan sudah ada beberapa, ini silakan diberikan komentar. Kemudian yang kedua, aktivitas kedua di hari ketiga ini adalah eksplorasi konsep ini yang dilakukan peserta mempelajari ini semua Bapak dan Ibu. Ini ada materi aktivitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini. Tugas kita di sini adalah misalnya di nomor 1. Ini nanti memberikan di sini jawaban ataupun catatan atas pertanyaan dari peserta. Contohnya yang nomor 2 ini ya, yang nanti aktivitas 1, 2, 3 itu. Ini contohnya yang sudah diisi ini Bapak dan Ibu. Ini milik teman-teman peserta saya. Mau nanti Bapak dan Ibu memberikan komentar dengan klik di replay ini. Komentar kalau menjawab pertanyaan dari question ini, karena nggak ada pertanyaan ya, nanti silakan diisikan di sini jawabannya pertanyaan. Sama caranya, diklik di replay, kemudian ini contoh replay misalnya oke gitu ya. Ini contoh saja. Oke, kemudian kita save gitu ya. Kalau kita memberikan catatan awal di sini boleh. Ini di materi eksplorasi ini ada 9 aktivitas. Nanti bisa diklik satu-satu apa yang sudah ditulis dari peserta. Tuh kemudian aktivitas selanjutnya adalah di hari ketiga ini ruang kolaborasi Bapak dan Ibu. Di ruang kolaborasi di hari ketiga itu kita ikut berkolaborasi ya, di ruang kolaborasi. Ini kita berkolaborasi di sini dengan teman-teman kita ya. Ini sudah ada rukol 1, rukol 2 ini dari teman-teman SMA ini ya, yang sudah mau menyampaikan di sini. Kita bisa memberikan kalau belum ada nanti di add new discussion ini, biar nanti kita membuat diskusi awal. Tapi kalau sudah ada, ini sudah ada ini, kita klik saja, kita bisa memberikan masukan ataupun apa saja ini di replay gini ya, di replay ini. Ini nanti mantap gitu ya, mantap prosesnya. Ini kita post to forum. Ini contoh saja, silakan di sini nanti di replay gitu ya. Ini untuk di rukol 1 gitu ya, di ruang kolaborasi. Nanti mungkin banyak, ini dari 3 ruang gitu kan. Ini bisa silakan. Sudah di ruang kolaborasi, nanti peserta mengisi di sini ya. Di ruang kolaborasi, kemudian di hari ketiga kita masuk di unggah ruang kolaborasi.
di unggah ruang kolaborasi itu, di unggah ruang kolaborasi kita akan menilai tugas dari ruang kolaborasi atau LK ruang kolaborasi. Nanti pesertanya dari sini ya. Ini contoh yang sudah ini dari 12 peserta sudah ada 3 nih yang sudah mengisi. Nanti kalau di view all submission ini nanti akan kelihatan siapa saja yang sudah mengupload nih ya. Ini contohnya nih, ini ada Pak Marianto, kemudian Pak Setia ini. Ini yang sudah masuk. Ini hasil diskusi, ini sudah masuk. Nanti kita menilainya bagaimana? Ini diklik saja nih grade ini ya. Ini ada grade. Kemudian kita baca. Ini LK-nya sudah ada. Ini sudah ada nih. Tinggal kita lebarkan saja. Tinggal kita nilai Bapak dan Ibu. Ya misalnya ini 4 atau 3 gitu ya. Kalau sudah ini kita naikkan ya. Kita bisa ini sebenarnya dikebawain gini ya. Nanti digeser sampai semuanya sudah, nilainya sudah ada. Kalau sudah ada nanti di save change atau save and show next, ini bisa gitu. Save show next ini langsung kita lihat tugas dari teman yang lainnya. Ini nanti ini diklik saja sini. Ini sudah kesimpan. Ini kalau nanti mau dirubah ya nanti dibuka lagi. Ini menilainya. Kemudian kalau sudah kita menilai, kita kembali ke ini sudah dinilai. Kita sudah menilai ruang kolaborasi tadi Bapak dan Ibu. Setelah menilai ruang kolaborasi, berarti kita langsung masuk ke aktivitas hari kedua di materi refleksi kurikulum merdeka atau hari keempat. Kita klik hari keempat. Di hari keempat ini aktivitas yang kita lakukan yang pertama yaitu kita mengisi daftar hadir, tetapi ini diisinya sore hari ya, setelah kita sinkronus karena ini absen dari kegiatan sinkronus. Cara mengisinya daftar hadir bagaimana? Kita klik saja di daftar hadir. Di daftar hadir ini sudah ada daftar hadirnya seperti ini ya. Ini tanggalnya berapa. Kalau nanti tanggalnya belum ada di sini daftarnya, kita klik kanan ini ya. Ini akan hari tanggal berikutnya. Ini kan 29 sampai 24 Juni ya. Kita pilih yang tanggal 27 ini ya. 26 ini hari keempat. Cara mengisinya kita klik ini Bapak dan Ibu di action sini. Kalau di all nanti bisa semua masuk ya. Tinggal kalau mau lihat semuanya ini di all saja. Klik all, nanti semua hari sudah masuk yang ada aktivitas ya. Ini kita klik yang sini titik panah, tanda panah ini ya, tanda segitiga lah. Kita klik, kemudian kita mengisi di sini daftar hadirnya berdasarkan sinkronus. Ini kita isi misalnya hadir itu ya. Oke, diisi semua hadir tidak. Kemudian kalau nanti tidak hadir dikasih keterangan di sini apa. Kalau izin apa. Kemudian kalau tidak hadir alasannya kenapa. Silakan diisikan di red mark ini ya. Red marknya. Ini untuk pengisian. Kemudian nanti jangan lupa di save attendance-nya untuk menyimpan daftar hadir peserta kita. Itu untuk pengisian daftar hadir. Kemudian setelah daftar hadir kita isi, selanjutnya kita masuk di materi yang sinkronusnya Bapak dan Ibu. Di hari keempat sinkronus, kita akan masuk di sinkronus. Kalau perangkatnya nanti bisa diklik di sini ya Bapak dan Ibu. Perangkatnya yang sinkronus ini ada di sini untuk PPT-nya. Ini bentar. Ini bisa dilebarkan ini harusnya. Ini masih proses. Nanti bisa di-download dari sini. Kalau enggak yang dari hasil tadi.
hasil kita download tadi ya, banyak tadi. Oke, kita tunggu, ini masih muter. Ini perangkatnya nanti bisa di-download dari situ ya Bapak dan Ibu, materinya. Ini kan sudah tampilannya nih. Ini silakan di-download. Downloadnya bagaimana? Ini bisa di-download enggak nih? Oke. Ini bisa di ini kan ada tampilkan menu tadi, file, di download, itu bisa ya. Silakan di download dari sini, file, download. Nanti PPT-nya hasil downloadan akan kita gunakan untuk sinkronusnya. Kita masuk di sinkronusnya. Caranya masuk di sinkronus, kita klik di ruang kegiatan sinkronus ya. Ruang kegiatan sinkronus ini aktivitas yang sudah ada Bapak dan Ibu. Nanti di sinkronus itu kita ngapain ini? Ini dari mulai diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi. Ini nanti peserta diminta untuk join lewat enter room ini ya Bapak dan Ibu. Enter room dengan link yang sudah kita editkan di sini. Ini linknya untuk buat. Ini caranya bagaimana Bapak dan Ibu untuk mengedit ini kalau masih belum diedit dari awal. Tentunya pertama kita bikin link di Gmeet ya, atau lewat Robert Hudak ataupun yang langsung lewat Google Calendar gitu ya. Ini caranya untuk mengedit. Yang belum mengedit ya, ini sudah punya edit. Yang belum mengedit nanti bisa diulang dari sini, tanda gear sini, tanda panah ke bawah, edit setting. Edit setting kita masukkan link yang ada di sini Bapak dan Ibu. Link yang main room ada di yang di room URL. Ini yang klik di enter room itu, yang enter room. Nanti yang main room kita masukkan di sini, yang dari Google Calendar ataupun yang dari Robert Hudak. Kita pastekan di sini ya. Kemudian untuk yang boardnya kita masukkan di deskripsi yang ada di sini, di deskripsi ini. Di deskripsi yang di sini kita pastekan di sini ya. Ini kita pastekan di sini boardnya. Ini saya buat 3 kelompok, tetapi yang satu kelompok nanti tetap di main room. Kemudian yang kedua, ketiga nanti lewat board 1 dan board 2. Ini saya buatnya pakai Google Calendar. Kalau Bapak ada pakai Robert Hudak ya silakan tinggal dipastikan di sini. Kalau sudah pastikan di sini, edit sini, ini bisa diedit ya. Silakan di save ya, save and display itu nanti untuk tampil ke sini lagi, save and display. Ini sudah ada linknya. Nanti tinggal klik enter room di sini peserta. Ini kalau kita klik enter room, ini sudah masuk di ruang disinkronus. Ini sudah masuk di sinkronus. Nanti peserta juga sudah masuk di sana. Setelah itu kita kegiatan di sinkronusnya. Untuk kegiatan di sinkronus, ini dari hasil PPT hasil download tadi Bapak dan Ibu. Itu hasil download tadi. Ini PPT-nya. PPT-nya ruang kolaborasi seperti ini. Bukan ruang kolaborasi, refleksi kurikulum merdeka semuanya. Ini halaman pertama, halaman kedua nanti pembukaan. Monggo dibuka. Salah satu caranya mungkin ada yang model ini, kita perkenalan. Ini nama saya Sigit Wahana seperti ini ya. Kemudian perkenalan dari peserta, karena kita pertama kali di sesi ini perkenalan. Ini cara yang kita gunakan dengan melihat di sini ya. Ini salah satu caranya. Setelah satu peserta bergiliran, monggo diatur waktunya. Kemudian setelah perkenalan, selanjutnya adalah kita menjelaskan tujuan kegiatannya apa. Tujuan kegiatan ini dari PPT-nya saja. Kemudian agenda kegiatannya apa, ini dari sini semua. Kemudian kesepakatan kelas. Kemudian kita mulai dari diri untuk sesi sinkronus. Mulai dari diri, ini curah pendapat, bagaimana pengalaman nyata yang Bapak dan Ibu dapatkan.
Ini kita nanti bisa ini kalau kesulitan bisa ini di peserta diminta untuk menulis di chat gitu bisa, atau Bapak dan Ibu menggunakan Padlet, ini contoh Padlet, atau Bapak dan Ibu bisa menggunakan Jamboard. Nah, ini saya coba saya bukakan Padlet ya. Nanti silakan Bapak dan Ibu berkreasi, bisa Padlet, bisa Jamboard, bisa yang Bapak dan Ibu nyaman yang mana. Ini contoh Padlet saja. Nah, silakan diedit nanti link Padletnya itu ya. Kalau ternyata Bapak dan Ibu menggunakan Padlet ini contoh Padletnya saja untuk kegiatan refleksi kurikulum merdeka. Nah, ini bentar. Nah, ini kan ada mulai dari diri nih. Ini saya di pertanyaan pembimbing. Nah, ini kalau tadi pertanyaan ini saya bikin Padletnya sekaligus nanti untuk refleksi terbimbing ya. Ini ada mulai dari diri, nanti peserta tinggal plus mengisikan di sini, kita juga memberikan sini pertanyaan refleksi ini. Ini contoh Padlet, nanti berkreasi monggo. Untuk bagaimana membuat Padlet kemarin sudah di share di grup FSP angkatan 3 ada bagaimana membuat Padlet ya. Nah, setelah di kegiatan kita di curah pendapat, kemudian kita melanjutkan ke kegiatan ini juga ini dari hasil curah pendapat, kemudian kita membuat suatu kesimpulan atau benang merahnya ini ada di sini, kita menjelaskan itu. Setelah itu kita akan melakukan eksplorasi konsep. Di eksplorasi konsep ya kita menjelaskan saja apa yang ada di PPT ini. Nah, kita mengupas yang ada di sini seperti apa gitu ya. Nah, ini ada videonya seperti apa, itu kita menjelaskan dari ada yang ada di sana. Nah, video ini apa yang perlu diaplikasikan. Nah, kita ikuti aja yang ada di eksplorasi konsep. Itu untuk eksplorasi konsepnya. Ini sesuaikan dengan jenjang kita nanti ya, ini SMA ini semua. Kemudian selanjutnya di ruang kolaborasi. Di ruang kolaborasi ini Bapak dan Ibu peserta pelatihan nanti akan mengerjakan LK, dia mengerjakan LK ruang kolaborasi. Nah, ini nanti dibagi 3 kelompok atau terserah kelompoknya berapa jumlahnya, tergantung Bapak dan Ibu. Kalau saya bikin 3 kelompok karena cuma 3 sekolah ya punya saya. Ini yang dilakukan ini, nah ini di dalam kelompok nanti atau di board nanti peserta diminta membuat ini, buat karya visual, poster grafis, kemudian apa potensi solusi ini. Untuk LK-nya ada di sana. Nah, nanti desain grafisnya monggo dari dikreasikan dari peserta. Boleh sama dengan contoh, boleh berkreasi lagi. Nah, ini link boardnya Bapak dan Ibu. Ini link board dari hasil di Google Calendar atau pakai Robodeck. Saya buat 3 kelompok. Yang pertama itu nanti saya tempatkan di main room ya, di kelompok 1 sama di main room, jadi tidak keluar mereka. Yang keluar yang kelompok 2 dan 3 itu dimasukkan di board 1 dan board 2. Nanti meetnya ini untuk yang alamat linknya ini kita bikin dulu. Tentunya kita masuk dulu di sini nanti untuk mengadmit gitu ya. Ini untuk ruang kolaborasinya di sini. Ini ruang kolaborasi. Untuk pembagian kelompok terserah nanti ya dari Bapak dan Ibu. Kemudian setelah di ruang kolaborasi kembali ke main room untuk mempresentasikan. Di ketika presentasi nanti 1 kelompok presentasi, yang 2 bisa memberikan tanggapan. Nah, ini kesimpulan di ruang kolaborasi. Sebagai contoh saja nanti bisa monggo berkreasi membuat benang merahnya gitu ya. Kemudian refleksi terbimbing. Nah, ini refleksi terbimbing. Ini yang kita lakukan. Akan menampilkan pertanyaan-pertanyaannya ada di sini. Ini bisa menjawab langsung atau menggunakan Padlet. Ini saya menggunakan Padlet yang ini tadi, Padlet yang ini tadi ya. Ini Padlet ini pertanyaannya tadi saya tuliskan di sini. Ini nanti kalau memberikan tanggapan ya tinggal di plus ini aja peserta. Oke.
Kemudian setelah itu, setelah Padlet, kita selanjutnya elaborasi pemahaman. Ini elaborasi dengan menonton video, Bapak dan Ibu, menonton video. Kemudian Bapak dan Ibu peserta nanti menjawab pertanyaan. Ini apa sebenarnya peran kurikulum dalam proses pembelajaran. Secara detailnya pertanyaannya bisa mengacu ke ini Bapak dan Ibu, apa tujuan pembelajaran sebagai acuan ya, ini acuan untuk ini paling enggak bisa menjawab ini pertanyaan-pertanyaan ini. Jawabannya bisa lewat Padlet, bisa lewat sini ya. Kemudian membuat rencana aksi Bapak dan Ibu. Rencana aksi nanti peserta akan membuat rencana aksi berdasarkan LK. LK-nya di mana? LK untuk ruang kolaborasi maupun LK aksi nyata ada di link di LMS, sudah ada. Nanti tinggal diklikkan di sana. Ini rencana aksi. Kemudian setelah itu nanti beberapa peserta diminta untuk menyampaikan rencana aksinya. Itu untuk kegiatan rencana aksi. Ini buku panduan-panduannya bisa diklik ya. Oke, kemudian rencana aksi nyatanya ini ya, secara detailnya seperti ini berdasarkan buku panduan tadi, apa yang saya sudah pelajari, kapan waktunya ini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Setelah itu presentasi dari aksi nyata, rencana aksi nyata tadi Bapak dan Ibu. Nanti beberapa peserta diminta untuk presentasi hasil bikin aksi nyatanya. Itu hasil aksi nyata, kemudian hasil ruang kolaborasi itu akan diupload di LMS. Ini untuk sinkronusnya seperti itu. Kemudian setelah ini di ruang sinkronusnya gitu ya. Kemudian setelah itu peserta diminta untuk mengupload hasil ruang kolaborasi dan rencana aksi nyata. Nah, itu kita upload di hari ke-4. Setelah peserta mengupload, tentu kita akan memberikan nilainya. Ini diunggah ruang kolaborasi ini. Menilai dari hasil unggahan ruang kolaborasi ini. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu menilainya bagaimana. Kalau nanti sudah ada itu kita grade itu aja boleh. Kalau view all nanti bisa juga boleh. Ini kita klik grade saja. Ini nanti dari awal sampai akhir yang sudah mengupload. Nah, ya. Nanti diminta peserta nguploadnya PDF gitu ya. Nah, ini format PDF nanti akan tampil di sini Bapak dan Ibu. Ini untuk peserta pertama ini ya. Cara menilainya dari mana Bapak dan Ibu? Cara menilainya ini tinggal kita klikkan di sini. Ini bisa nilainya bagaimana? Ini kita geser dulu ya. Nah, ini kita geser bisa. Kalau semisal ini kesulitan, ini ada tanda ini ya. Setelah kita lihat-lihat ini, kita klik di sini besarkan, kemudian kita pilih ini. Kalau visualnya seperti apa, nilainya berapa nih ya. Tinggal kita klik saja ini 1, contoh aja 2 gitu kan. Kita turunkan. Nah, ini kan seperti itu. Nah, ini kita turunkan lagi boleh. Ini yang belum. Nah, ini setelah dinilai nanti save and show next, itu aja enggak apa-apa. Kalau save change ya itu udah langsung tampil kembali ke kursus. Tapi kalau save and show next itu kita save dan masuk ke peserta berikutnya. Itu silakan yang mana yang mau dipilih. Kedua-duanya tetap ke save saja. Setelah itu sama juga untuk yang rencana aksi nyata ya Bapak dan Ibu. Sama di rencana aksi nyatanya juga seperti itu, di aktivitasnya sama menilai juga seperti itu. Kalau menilainya tadi yang dengan kategori, tetapi kalau menilainya angka ya nanti langsung dituliskan angkanya berapa di sana. Nanti ada di sini ada enggak ya. Coba nanti mungkin ada materi yang dengan angka langsung gitu ya. Ini not grade, ini tidak menilai, ini tidak dinilai rencana aksi nyatanya. Oke, rencana aksi nyata tidak dinilai. Ini ternyata Bapak dan Ibu cuma kita baca-baca
Seperti itu kegiatan kita yang akan kita lakukan di kegiatan refleksi kurikulum merdeka. Dari saya Sigit Wahana, ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.